kita sendiri kalau kita tidak tanamkan secara dini, mulai dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Itulah sebabnya saya ingin juga menyampaikan bahwa nomenklatur perguruan tinggi kami adalah Institut Agama Islam, bukan lagi STAI. Itulah sebabnya dalam perkuliahan yang juga kami percaya kepada Bapak orang tua saya yang juga orang tua saya sebagai pelaksana pemberian mata kuliah kearifan lokal dan budaya Mandar di kampus kami, dan itu sudah beberapa tahun terakhir ini kita lakukan. Inilah harapan saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari hasil proses reaktivisasi pembentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah harapan dari Bapak Rektor IAI Dede Purwali Bandar. Lanjut kepada Ridwan Alimuddin. Jadi sebelum lanjut saya mau sampaikan kembali bahwa 10 objek pojok kebudayaan itu meliputi bahasa, manuskrip, adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, olahraga tradisional. Ditambah lagi 1 cakar budaya. Jadi kalau bisa kita diskusikan di seputaran wilayah itu saja dulu. Karena nanti ini akan melahirkan sebuah rekomendasi. Mana situs, mana seni yang belum pernah tersentuh, dan bisa kita akan ketika ada data muncul hari ini, tim dari PPKD Kabupaten akan melakukan penelusuran, dan ketika datanya sudah lengkap itu bisa diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Saya kira seperti itu. Monggo, Anda Ridwan Alimuddin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya konkret usulan saya, Pak, dan ini harus dipenuhi. Seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor. Jadi saya langsung usul, Pak. Ini kan kita pertama nasib sande sudah hampir punah. Di sisi lain pewarisannya itu tidak berlanjut karena ya tidak ada sande. Saya beberapa tahun lalu bersama Pak Kadis, Pak Pandi Masri ke Perancis 2012. Itu di sela-sela kegiatan itu kami lihat, Pak, anak-anak kecil itu dilatih berlayar. Itu anak SD, anak TK, berlayar ke sana sendiri. Nah, kita di Mandar tidak ada. Jadi saya ini usul konkret. Beberapa waktu lalu saya di Tanah Bira diskusi dengan host tanya-tanya, "Bang, tinggal berapa sande sekarang di Mandar?" Saya bilang, "Kalau selusin tinggi itu." Dia langsung usul konkret, bagaimana itu kalau ini selusin itu dirawat oleh SMA. Baru itu anak SMA diajar berlayar oleh langsung ke laut. Nanti apa ke Agustus apa itu dilombakan. Nah, itu dikonversi jadi mata kuliah mata pelajaran lokal seperti disampaikan Bapak tadi. Dia itu akan terwariskan. Nah, itu apa yang menjadi sebuah kebanggaan, Pak. Karena kalau kita cuma mengandalkan sande ini sebagai itu akan berhenti karena secara fungsional bukan lagi zamannya. Jadi usul konkret, dan saya sangat mengharapkan untuk memberikan Pak Prof Kadis ini kan beliau ada budayawan. Paling tidak ada karya legasi yang bisa dihasilkan seperti itu, karena ya bisa kita bayangkan kalau ada 10 SMA berlomba menggunakan sande, anak muda di atas itu luar biasa, Pak. Ya, itu akan terwariskan pengetahuan luar biasa. Hal-hal seperti ini ya yang ingin kita bicarakan. Kalau yang normatif ya seperti tadi Bang Ramdi ya. Sekarang itu kita maunya yang konkret, Pak, supaya pewarisan itu ya betul-betul terjadi. Saya kira itu yang masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ternyata sante sekarang sudah sangat diperhatikan dan tidak cukup lagi 12, tidak cukup lagi 1 lusin. Oke, lanjut Bang Ramli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya hormati Bapak Kadis Provinsi, Pak Kadis Kabupaten, kemudian Bapak Prof yang menjadi pemateri juga salah satu saya nggak tahu, dan semua yang hadir hari ini, Bapak Prof dan orang-orang tua saya, kakak-kakaknya. Artinya hari ini sebenarnya bisa menjadi sebuah epicentrum kebudayaan yang bisa menginjeksi sebuah OPD. Jadi sebenarnya yang saya pikir dari pagi, bagaimana kita akan berjibaku persoalan diksi, persoalan undang-undang ini untuk minimal menjadi roadmap atau menjadi poin-poin yang bisa menginjeksi OPD dalam konteks penyusunan kebijakan-kebijakan yang, karena begini, sudah sangat nyata ini Pak, di beberapa OPD hampir tidak mengindahkan kebudayaan dalam konteks kebijakan, dan ini sangat memprihatinkan di Provinsi Malang. Konteksnya hari ini di media banyak sekali yang korupsi lah, yang apa, yang manipulatif lah, yang apa, yang 3 hari acaranya diadakan 2 hari, 1 hari, bangsat ini.
Karena kita tidak memiliki kekuatan ekologi kebudayaan dalam jiwa kita sebenarnya. Nah, sehingga hari ini minimal kesempatan ini kita bisa jadikan ruang bagaimana membersihkan nurani kita kembali untuk berbicara kebudayaan. Yang kemudian poin-poinnya itu bisa menginjeksi semua OPD untuk berbasis kebudayaan di Sulawesi Barat. Ini carut marut kita tanpa kebudayaan, Pak. Nah, sehingga yang saya pahami bahwa kebudayaan itu bermuara pada eksistensi wisata, kemudian kebudayaan yang bermuara pada eksistensi nilai. Nah, nilai ini mesti menjadi kekuatan yang luhur untuk bisa menginjeksi wisata-wisata itu. Nanti bagaimana tidak menjadi kekuatan absolut ini masalah event pesta-pesta itu. Padahal sebenarnya esensinya mesti kita masuk nilai di sana. Bagaimana kekuatan-kekuatan nilai mesti menjadi implementasi, menginjeksi semua. Jadi setiap OPD baik kayak UPR, apa, dinas olahraga, apa, semua harus berbasis kebudayaan. Pusing kita melihat persoalan carut marut ini, Pak. Kita sudah sana. Nah, sehingga dialog kebudayaan ini sangat penting bagi saya. Bagaimana kita menghasilkan poin-poin yang bisa menjadi satu entry point untuk bisa masuk di setiap rancangan kebijakan di setiap OPD. Nah, sehingga kita berbasis kebudayaan di Sulawesi Barat. Ini intinya. Nah, sehingga pengembangan kebudayaan yang lain bisa kita interpretasi lebih jauh. Bagaimana pengembangan kreativitas kesenian, karena kesenian itu adalah produksi kebudayaan. Dia bukan kebudayaan sebenarnya. Dia produksi dari sebuah keluhuran kebudayaan yang kita arifi. Atraksi. Nah, sehingga mari kita mendudukkan kebudayaan itu pada titik nilai yang sebenarnya. Karena tanpa ini kita berserius berkebudayaan ini, semakin jauh kita melangkah dalam persoalan kebudayaan ini. Saya kira momentumnya nanti dari hasil sini, ya kita kongres kebudayaan, kita akan membuka semua lembaran-lembaran hitam itu dalam konteks nilai. Dalam konteks bagaimana pasang Komindolo tidak pernah kita indahkan secara implementasi. Hanya sebuah kebijakan kertas-kertas ini yang menjadikan bahwa kebudayaan itu menjadi sebuah eksistensi yang terjadi. Nah, sehingga problem ini mesti kita hantam ini. Bagaimana eksistensi nilai itu masuk? Buat kalian tak karya lain. Itu ya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Kita lanjut dulu ke Bapak, karena ini sudah seimbang. Jadi kita kembali ke sini kalau Bapak Asdi dulu. Ya. Terus kedua ada juga keterwakilan perempuan Ibu Sri Segawati. Setelah itu ya kita kembalikan kepada pembicara untuk memberikan tanggapan dan seterusnya dan seterusnya. Tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama tentu saya ucapkan terima kasih Ananda moderator yang ganteng. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ananda saya, yang saya hormati yang saya hormati Pak Profesor. Ketiga orang yang di atas sekarang ini adalah Toma Patumbali. Artinya tania Toma Popali tak ia tamatindo lioi tabari dialog mapikiri kapten papanu. Mudah-mudahan mungkin. Pak Profesor tadi berbicara mau apa ini dari upahnya. Kenapa apa Pak? Kalau saya tahu di Pang daripada siapa pun. Kemudian lahir apa? Dosa tomat di bawah daripada siapa pun. Nah, ya. Pertama kepada Ananda saya tentang kapan itu mandar ada. Mak di sana referensi dan tinggal enggak ini orang besure kapan mai di supaya kita menemukan jalan yang mana paling terbaik. Terima kasih kalau dilaksanakan Anda. Kepada Pak Profesor yang saya banggakan, anakku. Berbicara tentang tadi dikatakan mandar, kita jangan lupa Pak, bahwa selama ini Provinsi Sulawesi Barat ini tidak akan pernah menjadi Malabi kalau kita punya ikon Malabi, karena itu sudah terus membangun Toriolo, bulu pindah, bulu pindah dari Bapak Pindah, Bapak Rapa dan seterusnya, Bapak Persudahan, karena kita melanggar sumpah Pak. Sejarah perjalanan Provinsi Sulawesi Barat itu semua dibentuk awalnya Provinsi Mandar.
kemudian dirubah, tidak usah terlalu panjang saya cerita apa, dirubah menjadi Provinsi Sulawesi Barat karena kecemburuan sosial etis. Tapi di sini Pak ada perjanjian yang dideklarasikan di bioskop istana dan dirapatkan di bioskop di gedung Hotel Rauda. Dirubah ini dulu menjadi Sulawesi Barat. Kalau sudah jadi, gampang kita rubah menjadi Provinsi Mandar. Kenapa Pak? Provinsi Mandar adalah sebuah kenistaan, sebuah pembohongan. Kenapa Pak? Menurut catatan garis, kenapa ada provinsi di antara tengah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat berada di tengah-tengah. Ini satu kenistaan. Tapi kalau dulu yang disepakati nggak apa-apa. Cuma saya ungkapkan kembali ini bahwa ini pernah terjadi kesepakatan Pak. Jadi mau diolong malah disebat, dipimpin dulu dia Pak. Pak mau cawandi mau mianok sangka ulu tak kelete, ya mau mianok tak kelete tak kelu tuh itu menurut sumpah. Selanjutnya saya jadi mau terlalu panjang Pak Bini dua periode belum itu ya. Pokoknya mau pemalakkan sana yang bumi kepada Pak Profesor. Pantas macam itu Pak Profesor apa kamatan adundu taloknya. Sebagaimana tadi katakan bahwa pribadi ini muridnya kamatnya yang adundu taloknya bisa menjadi profesor. Ini saya akui Pak. Cuma sayang sekali Pak Profesor bahwa Profesor selama ini yang kami agungkan sebagai SDM-nya orang Manda, silakan berbuat lebih banyak di sini Pak. Jangan cuma jadi pemateri terus. Jadilah promotor utama untuk kita bicara tentang budaya seterusnya Pak. Ya, sebentar. Selanjutnya Pak, bicara tentang budaya sedikit. Kemarin Pak, saya tidak tahu jawab. Silakan Pak Profesor nanti jawab. Saya ditanya mahasiswa Pak yang datang kemarin di rumah saya, ada 30 orang dari berbagai suku di Indonesia. Pertanyaan satu saya tidak bisa jawab. Apa itu? Nah, saya menyaksikan Pahlawan kemarin. Kapan di Mandar itu ada tambur dan ada rincing? Kenapa di Pahlawan ada rincing dan ada tambur? Jadi itu bukan Pahlawan namanya Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Jadi dialog bahasa ini semakin terasa enaknya. Saya katakan enak ya, karena kalau kita tak berbicara enak, keburu kelapar gitu loh. Jadi Ibu, tadi saya kasih kesempatan Ibu Sukmawati. Setelah ini kedua pembicara nanti akan memberikan tanggapan jawabannya. Mengapa dia mencuri? Ada rasa lain yang pada awalnya kita anggap salah, mungkin kita bisa mengerti dia. Itulah gunanya dialog itu sebenarnya. Coba lihat, sekarang ini kita mendapat begitu banyak hal. Dialog bukan pertengkaran, menang kalah, tidak. Tapi sesuatu yang kita ingin dapatkan, yang untuk kemudian untuk orang-orang tertentu punya jalan bagaimana membuat kebijakan misalnya. Yang kedua yang kita harus tahu bahwa kebudayaan itu layaknya seperti manusia, dia juga bisa mati sebenarnya. Tapi jangan dimatikan dengan SK, nah, itu dia. Dia bisa mati, tapi jangan dimatikan dengan SK. Ketika orang sudah tidak lagi, jangan dipaksakan untuk hidup kalau memang dia harus mati. Hanya demi kepentingan pariwisata yang sudah mau mati itu, semua dana dicurahkan, hidupkan kembali demi pariwisata. Sampai ada ustaz mengatakan, bukan pariwisata itu pariwisetan itu. Ya, jadi demikian yang saya sampaikan, bahwa memang kita harus, ya disinilah barangkali letak orang-orang tanda kutip cendekia berbicara. Jangan kita habiskan waktu untuk berbicara banyak, misalnya tentang bagaimana penggunaan kakak, penggunaan kika dalam satu kata itu. Kenapa kalau dia terserah orang pakai? Kenapa dia pakai begitu? Dia dari Mandar jadi dia pakai begitu. Kenapa dia pakai begitu dari Bugis dia? Tidak jadi masalah kan? Ya semuanya ini kita mau satukan, dan itu jadi masalah. Ya. Jadi kita harus juga pintar-pintar untuk menata. Apakah energi kita habis untuk berbicara tentang itu saja? Bayangkan saja kadang-kadang energi kita habis di situ. Ya seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhlis ini, menurut dia ada dua tempat ya orang-orang Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja itu habis energinya. Di mana dia? Satu, ketika dia ingin mendapatkan kedudukan, nah itu energinya habis. Yang kedua di mana? Ketika dia ingin mempertahankan kedudukan itu. Tidak ada yang dia bikin, cuma dua itu yang dilakukan. Jadi kita harus berpikir yang mana kita harus
perhatikan, curahkan mana yang lebih penting. Saya terkesan dengan tentang Sandek tadi ini. Ini pemikiran luar biasa. Saya pikir inilah gunanya orang mengatakan banyak berjalan, luas pengalaman. Jadi kita bisa, karena itu orang mengatakan kalau berjalan jangan kau cuma melihat ke bawah, ke kiri kanan kau juga. Dulu ketika orang berjalan, apa yang dia lakukan? Dia menulis apa yang dia lakukan. Apa yang kemudian kita dapatkan dari hasil tulisannya itu, kita bisa berbicara banyak tentang mandar masa lalu karena catatan orang yang jalan itu. Orang-orang Cina yang pergi kemana-mana, dia menulis apa yang dia lihat. Kita juga tanamkan itu barangkali. Harus kita mencatat, apalagi kita punya aksara misalnya, ada aksara lontar yang kita bisa punya. Jadi mudah-mudahan mungkin pekan budaya yang dicanangkan itu ya mungkin bagian, ya mungkin ada tahap-tahapannya, dan disitulah barangkali kita tidak perlu pakai seperti orang Belanda ketika memanggil bangsa Indonesia untuk berunding memperbincangkan negara kita. Dia memakai istilah perjanjian meja bundar. Nah, untuk maksudnya itu supaya semua katanya sama rata, pokoknya kewajiban tanggung jawab sama. Kita belum tentu tidak perlu begitu. Tapi kalau dialog yang kita bangun nanti barangkali saya pikir bisa memberikan satu nuansa yang baik. Jadi cuma saya tekankan satu, saya lebih memang pada prinsip sumber daya yang harus. Kalau itu ada, jangan minta, tetap aman. Baik, demikian barangkali jawab saya. Terima kasih. Pengajuan hak inisiasi ini untuk lebih menyempurnakan perda tersebut, tentunya Ibu Sri bisa mengingatkan agar orang-orang tua kita di sini sebagai orang juga yang memperhatikan budaya ini bisa dilibatkan lagi dalam dialog selanjutnya, karena tidak semuanya pemikiran dalam hal pengembangan budaya ini bisa kita cover semua. Mungkin ada dari masukan-masukan dari orang-orang tua kita di sini yang memang terlupakan bagi kita, yang kita bisa adopsi dalam perda muatan lokal tersebut, sehingga nantinya insya Allah perda yang sebelum disahkan itu bisa menjadi perda yang betul-betul sempurna untuk kita aplikasikan nanti di kurikulum sekolah-sekolah kita yang ada, seperti itu. Dan tadi juga ada bagaimana peran pemuda dikembalikan lagi untuk lebih mengenal budayanya. Ini salah satu ini Bapak Ibu upaya kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Ini adalah pemilihan Tomaluto Makapa, ini sudah kita selenggarakan dari tahun 2005. Ini salah satu upaya juga dalam pelestarian dan mengenalkan bagaimana budaya Mandar kepada generasi muda. Sekedar informasi saja buat kita semua di sini, dalam hubungan pandemi COVID-19 ini, anggaran festival budaya di mana anggaran adik-adik ini untuk dilaksanakan pemilihan Tomaluto Makapa juga sudah tidak ada. Karena semangat dan kecekahan kami untuk melakukan pembinaan generasi muda dalam hal pengembangan budaya, kami mandiri Pak untuk melaksanakan pemilihan ini sampai saat ini. Tahun 2020 kemarin sampai 2021 ini kami mandiri Pak, karena kami tidak mau terputus dalam hal bagaimana memperkenalkan budaya Mandar ini ke kalangan generasi muda di Polewali Mandar. Inilah salah